Pertama-tama beberapa hari yang lalu kita semua mendapat berita bahwa ada gempa bumi ya, puji Tuhan juga CKF mungkin tidak banyak tapi ada ikut memberikan donasi ya, turut berduka, turut sepenanggungan dengan semua saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Terima kasih yang sudah menulis, siap mendengar dan mengikuti firman ini. Kita turut berduka cita, kita turut sepenanggungan. Ini menjadi sesuatu yang wow, sesuatu yang boom, tiba-tiba. Sekejap mata, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan harta benda. Saya percaya ada rumah-rumah yang mungkin dibangun dengan begitu sulit mendapatkan uang dan akhirnya berusaha menahan ikat pinggang ya untuk bisa menyelesaikan, tetapi dalam sekejap semuanya lenyap. Wow, bagaimana kalau itu terjadi dengan kita? Ketika semua terjadi maka kita akan melihat betapa tidak kuatnya manusia. Tidak ada yang kita bisa pegang yang bisa menghadapi semua tantangan. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin? Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat kita pegang untuk membantu kita melewati berbagai tantangan. Karena ketika berakhir pun dunia ini, maka kita juga akan bertemu dengan Sang Pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita perlu untuk menggantungkan diri hidup kita dengan Tuhan. Tidak perlu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak mudah untuk menjadi orang baik. Tapi kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang baik. Setuju? Walaupun standar dunia ini cuma orang baik. Kalau standar kekristenan kita harus jadi orang benar. Ada di sini yang mau jadi orang benar? Sama-sama katakan amin. Karena itu standar dari Tuhan Yesus. Berapa banyak dari kita yang pernah atau bahkan sering merasakan sudah baik buat seseorang. Tapi yang didapatkan adalah orang itu menjahati kita. Kita sudah bela-belain menolong orang, ya. Saya dulu punya banyak pengalaman, saya katakan itu pengalaman Tarzan. Bahkan saya bisa katakan pengalaman Robin Hood, ya. Rasanya benar, tapi sebenarnya enggak benar. Dulu kalau zaman saya masih muda apalagi, ya, kalau ada yang minta tolong, kayaknya enggak mungkin saya enggak tolong. Sekalipun itu tidak ada pada saya akan berusaha. Saya ingat satu waktu, kalau enggak keluarga saya yang saya susahkan, maka barang-barang yang ada di rumah aku kasih. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh, saya ini butuh uang, saya ini enggak ada uang. Saya ingat saya bawa ke kakak saya. Waktu itu kakak saya sudah pindah di Bank Indonesia Jakarta, enggak tahu Ibu Pola lagi nonton enggak. Kakak saya tuh shock karena saya bawa dengan catatan, saya bilang, tolong dulu kakak, pinjemin dulu ini orang uang. Berapa? Jumlahnya cukup besar untuk waktu itu. Saya tidak punya. Aduh, gak mungkin orang gak percaya orang Bank Indonesia tidak ada uang. Kalau gitu pinjam sama temannya. Kakak saya kaget. Karena saya sangat nekat. Saya sangat berani. Saya bawa teman saya. Dan teman saya itu juga kayaknya dia nggak mau pulang sebelum dia dapat itu uang. Dan saya sudah janji, sepertinya pasti dapat. Sementara kakak saya bilang, nggak ada. Nggak mau. Saya baru pindah di Jakarta belum lama. Saya belum terlalu kenal orang-orang yang ada di sini. Kamu ini bagaimana kamu bisa suruh saya pinjam uang? Rasanya saya tuh baik. Mungkin di sini nggak ada yang kayak gitu, atau kalau ada bertobat. Ya, rasanya saya baik. Singkat cerita akhirnya sempat kakak saya kasih, tidak jumlahnya segitu, tapi tidak sedikit juga. Terus beberapa waktu sesudah itu saya pindah ke Bali. Waktu itu saya lagi hamil Peter. Saya pindah ke Bali dan saya ingat kakak saya sempat ketemu sama teman saya itu. Dan kakak saya sempat bilang gini, bagaimana? Waktu itu janjinya kan cuma 2 bulan. Dan itu sudah lewat, sudah 5-6 bulan. Tahu dia jawab apa? Aduh si Paul saya juga lagi gak ada. Bukan minta maaf.
Tapi jawabnya, aduh maaf ya, nggak ada maafnya, cuman bilang, aduh saya juga belum ada, buat saya aja susah, gimana buat bayar utang. Bertobat ya kalau ada di sini yang hutang, terus lebih galak daripada yang punya hutang. Itu dulu saya itu. Ya, tapi bersyukur karena hidup ini masih memberikan kesempatan untuk bisa berubah. Ya. Yang kedua saya tuh bisa yang gini loh. Aduh tolong dulu Yom, aku mesti bayar listrikku mau dipotong. Saya mulai mikir. Saya lihat di rumah saya. Ada oven listrik. Saya dulu suka sekali kalau ada sesuatu barang yang baru, pasti Yoma udah punya. Saya langsung bilang, ini saya beli sekian juta. Udah, jual aja. Bayar listrik. Nanti ada lebih pasti kasih ke saya. Ternyata orangnya bawa alatnya dan tidak pernah ada kabar sampai detik ini. Ya, itu masih mending. Itu lukisan bagus. Saya dulu suka ada lukisan-lukisan dari Avandi. Karena beberapa teman itu memang jualan begitu. Jadi biasa kadang-kadang ditukernya sama mobil, zaman itu Cherokee ya, tuker beli. Nah bingkainya itu lumayan mahal, nah bingkainya itu ditumpuk di rumah saya. Saya bisa ambil bingkai, saya bungkus kertas koran, saya kasih. Jangan bilang-bilang. Jadi rasanya itu benar gitu. Sampai satu waktu Pak Luther ngomong gini, saya sudah di Makassar, Pak Luther bilang gini. Waktu itu saya lagi mau minta tolong untuk apa, terus Pak Luther bilang, ya kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Hati-hati loh, jangan-jangan Ibu Yoma ini sombong. Terus saya mulai mikir kalimat itu mengganggu sekali dalam hatiku loh. Aku nolong orang kok aku dibilang sombong. Hati-hati ya sama yang namanya kasih. Harus benar caranya. Dan tahun demi tahun akhirnya bisa sedikit demi sedikit mulai terkoreksi. Sering nggak di sini yang kalian merasa kalian udah buat baik, tapi orang itu justru buat jahat. Kita punya maksud baik nasihati, kita diceritain di belakang. Kita bicara untuk hal-hal yang baik, tapi kita selalu dipandang negatif. Bahkan kita sudah berusaha keras untuk bisa jadi orang yang baik, tapi selalu figur kita menjadi figur nenek tiri atau ibu tiri atau yang jahat. Oh nenek, bapak-bapak juga ada yang begitu. Atau adik-adik juga atau kakak-kakak juga. Ya. Tetapi saya mau bilang begini, apa yang salah? Perbuatan baik itu salah? Tidak. Yang salah itu adalah harapan kita. Ketika saya berbuat baik buat Tante Dona harus dong buat baik buat saya. Normalnya kan begitu. Betul nggak? Ketika saya buat baik untuk kakak Oscar, kurang ajar banget kalau dia balas jahat buat saya. Tema saya malam ini, ketika air susu dibalas air tuba. Siapa di sini yang pernah dengar ini di peribahasa pelajaran di sekolah? Ini dari SD, sudah dapat peribahasa. Ketika air susu dibalas air tuba, artinya sesuatu yang baik dibalas dengan kejahatan. Ini sangat alkitabiah. Ini waktu saya renung saya bingung. Karena saya lagi ngomong tentang apa? Tentang sesuatu yang sangat real. Tapi yang paling sering kita bisa jadi orang yang melakukan baiknya. Tapi kita juga bisa jadi penjahatnya. Kalau tadi saya bilang begini, pernah nggak kita buat baik, kita terima yang buruk? Oke, balikin. Pernah nggak orang buat baik ke kita, kita balasnya buruk? Ada yang berani jawab bahwa dia pernah? Saya jawab, saya pernah. Jangan jauh-jauh, kadang-kadang kita dengan Tuhan. Kemarin tuh saya ngomong begini, Tuhan hari ini saya mau habisin, karena saya lagi sangat exciting dengan perjanjian lama. Jadi saya mau habisin 2 tawarik. 5 hari lewat gak ada satupun tawarik yang saya baca. Lalu saya bilang, wow, hal kecil aja komitmen. Tidak bisa saya lakukan. Ada banyak kan komitmen kita yang kita nggak lakukan? Ada banyak janji-janji. Biasanya nih kalau kita baru mulai masuk kerja. Dari latar belakang misalnya susah. Pokoknya kalau aku kerja,
Aku akan sungguh-sungguh. Tekadnya luar biasa. Coba bertahannya berapa lama? Mulai dapat tekanan, mulai mikir. Jangan-jangan bukan di sini tempatku. Atau mulai turunin standar, mulai banyak gaya. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Saya akan ajak belajar dari beberapa tokoh. Tapi sebelumnya saya mau bilang begini, khotbah ini hanya untuk mereka yang punya grade A. Hanya untuk mereka yang punya pribadi history man, history maker, pembuat sejarah di dalam dunia ini. Yang dia punya cerita Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau enggak, kalau setelah dengar ini dan rasanya biasa-biasa, Anda bukan orang yang sesuai dengan standar ini, bukan grade A. Yang dengar ini terus nothing tulus, gak ada yang terjadi, biasa aja. Wow, Anda bukan orang yang masuk grade ini. Karena saya mau bicara tentang sesuatu yang sangat alkitabiah, yang dicontohkan oleh Tuhan kami, Tuhan kita semua, Yesus Kristus, yang gara-gara pengajarannya, di dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia, dia menjadi nomor 2, bahkan ada yang nomor 3. You know why? Karena pengajarannya untuk membalas kebaikan terhadap kejahatan. Siapa yang mampu untuk melakukan, membalas kebaikan dengan kejahatan? Semua bisa. Anak-anak iblis pasti. Tapi kalau membalas kejahatan membalas kebaikan terhadap kejahatan, maka itu harus jadi anak-anak yang mengatakan dirinya anak Tuhan. Setuju? Setuju nggak? Ketika ada yang tempeleng kamu berterima kasih atau kamu diam? Ketika ada yang colek kamu tidak marah, tapi why? Apa yang harus ku buat? Ada salah apa? Introspeksi diri. Ketika ada yang menjahati kamu tunggu dulu, cek dulu. Jangan langsung komentar. Kenapa nih? Oh, aku salah, oke? Aku minta maaf. Tapi kalau aku nggak salah, aku tetap minta maaf. Itu orang-orang yang percaya sama Tuhan. Itu orang-orang yang percaya bahwa Tuhan punya mata di mana-mana. Itu orang-orang yang sangat percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hadir di mana-mana. Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang lihat segala sesuatu. Sehingga akhirnya kita tidak menjadi orang-orang yang menuntut. Makanya saya bilang, khotbah ini hanya ditujukan bagi mereka yang akan menjadi history man atau orang-orang yang membuat sejarah dalam hidupnya. Orang-orang yang di dalam lingkungan selama dia hidup punya kenangan atau orang akan ngomong, siapa? Oh, George, dia keren. Ngerti ya maksud saya? Oh, Sandi, dia keren. Ada perubahan yang dia bawa. Dan itu dimulai dari mana? Dari sini. Kalau cuma duduk, dengar, tanpa merubah sesuatu, Anda bukan ada di grade A. Karena yang lagi aku sedang ngomong, waktu saya baca 100 tokoh yang paling berpengaruh, Tuhan Yesus ditaruh di tokoh ketiga. Nomor 1, nabi dari agama lain. Nomor 2, Isaac Newton, karena dia menemukan sangat banyak. Dan nomor 3, Yesus Kristus. Ada beberapa versi, ada lagi yang versi dia nomor 2. Dan alasan dari dia dijadikan orang nomor 3, karena pengajarannya yang menurut buku itu tidak masuk akal, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi itu justru menjadi trademark kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi ciri khas anak-anak Tuhan, yaitu membalas apa? Kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau hari ini secara peribahasa dunia, air susu dibalas oleh air tuba, kebaikan dibalas kejahatan, maka semua yang ada di sini, yang menonton ini, akan merubahnya menjadi membalas kebaikan, sekalipun dijahati. Setuju? Kita belajar dari beberapa tokoh yang manusia biasa seperti kita. Tapi mereka bisa melakukannya. Makanya saya bilang, kalau Anda orang-orang yang grade A, yang standarnya standar Tuhan, maka Anda pasti akan bisa melakukan ini. Ya, kita kasih contoh Yusuf.
Semua orang tahu kisah Yusuf. Coba buka dengan saya Kejadian 50 ayat 15. Ada ceritanya panjang ya. Saya tidak akan ini, saya cuma ambil beberapa. Jadi Yusuf ini anak dari siapa? Ada yang tahu? Masa nggak tahu sih? Yusuf anak siapa? Walah. Abraham anaknya siapa? Ishak anaknya siapa? Anaknya dua, Esau dan Yakub. Kemudian Yakub punya anak siapa? Ya, tadi saya tanya Yusuf anak siapa, nggak ada yang jawab. Yusuf anaknya Yakub. Ya. Nah, di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ini sudah menjadi penghujung ketika perikop berikutnya adalah dia meninggal. Dia mati. Ya. Di situ dikatakan ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka. Jadi dia di dalam keluarga, dia disayang sama bapaknya karena dia dan adiknya adalah anak dari kesayangan atau cinta dari bapaknya. Nah, yang terjadi adalah dia kemudian diiriin. Siapa di sini yang merasa dia sering diiriin sama teman-temannya? Ada di sini? Ya, biasanya kalau kita diiri itu pasti kita punya kelebihan. Saya tadi ngobrol-ngobrol sebelum dengan Kakak Mansya beberapa waktu lalu saya pernah ngobrol. Kita seringkali kalau kita jadi bahan cerita orang, maka kita adalah orang-orang yang istimewa. Karena apa yang kita punya, yang cerita itu nggak punya. Terus kalau suka cerita kita, pasti dia ada di, makanya dibilang cerita dari belakang. Dan orang yang hanya cerita dari belakang, itu pasti nomor satu, pengecut. Bilang, saya bukan pengecut. Saya cerita di depan. Saya marah di depan. Saya nggak terima di depan. Marahnya juga pakai otak. Jadi bukan marah pakai otot. Amin. Marah pakai otot, ayo pergi bertinju. Nah, Yusuf ini dia diiriin sama teman-temannya, kakak-kakaknya, adiknya. Adiknya enggak, kakak-kakaknya. Dan singkat cerita, jahat loh mereka. Sampai akhirnya dia dijual. Saya percaya kita tuh enggak tega lah sampai segitunya. Betul enggak? Dia jual loh, dia dijual. Dan kisah perjalanan hidupnya, itu terakhir tuh. Cara pandang dia terhadap persoalannya. Tolong tampilkan lagi ayatnya. Jadi waktu papanya meninggal, singkat cerita mereka semua dibawa ke Mesir dan ada ketakutan dari kakak-kakaknya kalau dia akan membalas. Lalu next. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Beginilah harus kamu katakan, ampunilah kiranya kesalahan ini rekayasa lagi karena takut. Saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu, maksudnya kakak-kakaknya. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ngecut, gak berani datang ngomong sendiri. Juga saudara-saudaranya datang, akhirnya dia datang. Dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kita bisa pelajari dari Yusuf yang pertama adalah. Dia sangat percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Jadi kalau hari ini Anda sedang merasa sepertinya Anda diiriin orang, ya, dimusuhin orang, dijelek-jelekin orang, tenang aja. Lihat sisi positifnya. Ya, jangan langsung nggak terima, sabar. Lihat dulu yang diomongin ini jangan-jangan benar. Kadang-kadang kitanya juga udah tutup telinga, oh pokoknya aku yang benar, belum tentu. Coba dikoreksi.
yang diomongin itu. Siapa tahu itu benar. Tidak ada yang kebetulan. Kalau tiba-tiba hal itu bisa datang kepadamu, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan itu tidak pernah untuk menghancurkan kita. Saya bilang tadi, ulang-ulang saya akan sering ngomong. Ini hanya untuk orang-orang yang hidupnya akan menjadi history man, penulis sejarah. Ada cerita Tuhan, his story, ya. Artinya cerita Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita menjadi pembawa sejarah, pembuat sejarah. Ceritanya Yusuf dia bisa jadi cerita karena apa? Karena dia membuat sejarah ketika dia bisa melihat hal yang buruk menjadi hal yang baik. Coba matanya dikucek-kucek, mulai hari ini aku akan melihat hal yang buruk menjadi hal yang baik. Jadi misalnya lihat Mama Yoma, lihat Ibu Yoma, gemuk, ramping. Langsung baik. Keren. Artinya bisa lihat selalu positif. Ya. Oke. Next, yang lain lagi dari Yusuf. Keren ya Yusuf ini. Dia bisa melihat padahal kalau kalian baca tanpa putus, kalian seperti berusaha untuk lihat ceritanya. Sakit hati sekali. Jengkel sekali dengan perlakuannya. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Bisanya itu dia dijual. Bahkan ada yang bilang mau dibunuh. Masukin di dalam sumur. Tapi dia tidak marah. Dia mengalami masa-masa sulit di dalam perantauan itu. Tapi justru Allah mengangkat. Siap diangkat. Siap menghadapi masa-masa sulit. Dan membuat masa sulit itu menjadi persiapan untuk kamu ada di tempat-tempat yang Tuhan tinggi. Amin. Itu Yusuf. Ada kisah yang kedua, Daud. Banyak sekali Alkitab itu menulis dan ingat, itu kitab tentang orang-orang yang membuat sejarah dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau dicatat dalam Alkitab, hidup kita mau menjadi hidup yang dicatat, maka kita juga harus punya mental seperti orang-orang ini. Daud, dia dijahati siapa? Saul. Bukan cuma Saul. Daud itu bahkan ada di dalam Mazmur yang sangat terkenal, dibilang apa? Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, engkau Tuhan menyambut aku. Karena ternyata ada masalah sebenarnya, merasa tertinggal, tertolak, nggak terlalu dipeduliin. Jadi kalau di sini ada anak-anak yang ngerasa seperti itu oleh orang tua, Daud itu dia nggak jadikan itu sebagai baper, cengeng, terus nggak berprestasi, terus malu-maluin. Terus alasan, habis aku begini, habis orang tuaku begini. Makanya saya bilang sekali lagi, ini hanya untuk orang-orang yang akan menjadi history man. Jadi nggak ada tuh yang cerita kasihan-kasihan baper terus akhirnya terhilang, nggak ada. Ya, jadi Daud dia itu contoh waktu Nabi siapa yang datang? Ada yang tahu? Nabi Nathan datang kepada bapaknya, namanya siapa? Bapaknya Daud, Ibu Mansya? Isai, aduh, Ibu Man, dengar ya. Jadi waktu Nabi Nathan datangin Isai menunjukkan anak-anaknya yang keren-keren. Dia malah lupa kalau ada anaknya yang kemerah-merahan, padahal dibilang kemerah-merahan ya. Berarti kan imut-imut ya. Kenapa bisa? Makanya Daud tulis, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku. Mungkin dia punya sesuatu dalam hatinya. Dan tahu gak Daud tuh mati umur berapa? Artinya cuma 70 tahun udah mati. Padahal ditulis di situ apa? Dia udah sangat kedinginan. Sampai ada perempuan yang tidur untuk supaya kasih kehangatan. Tapi dia sudah sangat tua, usianya sangat 70 tahun. Muda itu sebenarnya untuk zaman itu ya. Kita gak lihat dari segi itu, tapi kita lihat bahwa dalam masa yang segitunya, dia bisa jadi pribadi yang dibilang detak jantung yang sama dengan Tuhan, punya heartbeat yang sama dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Wow, hidupnya paling banyak dihabiskan di mana? Peperangan. Jadi bisa saja dia jadi mati itu juga karena dia banyak mengalami penderitaan, lari sana lari sini. Saul itu siapa? Saul itu adalah raja Israel yang dipilih karena bangsa Israel yang meminta. Kalau ingat cerita saya beberapa minggu lalu, saya bilang Israel itu sebenarnya spesial, beda. Coba tidak ada cerita dalam negara-negara lain yang modelnya kayak Israel.
Ya, keluar dari Mesir, ada 10 tulah yang Tuhan ikut, tiang awan, tiang api, mujizat yang terjadi gila-gilaan, spesial dibanding bangsa-bangsa yang lain. Tapi apa yang terjadi? Mereka mau sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Padahal Tuhan buat dia spesial. Hati-hati loh. Kadang-kadang kita ini spesial, tapi kita yang membuat diri kita spesial. Kita punya Tuhan tuh yang sangat luar biasa. Bangsa Israel itu spesial, dia ngalamin kayak gitu, tapi dia bilang gini, Tuhan mau Tuhan yang jadi Tuhan bagi mereka. Jadi raja bagi mereka. Dia bilang gini, aku mau punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan bilang oke, jadi seperti itu. Maka Saul dipilih. Pilihannya cuma dari apa? Dari yang paling tinggi. Kalau di sini berdiri, ya Saul kayak Andre lah. Paling tinggi dari semua. Oh iya kan, dia yang berdiri paling tinggi saat itu. Dan dia yang dipilih. Nah Daud yang menolong dia waktu mengalahkan Goliat justru dibenci. Kenapa? Iri hati. Hati-hati sama iri hati. Makanya di dalam ayat Alkitab dibilang, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Hati-hati. Iri hatinya tuh biasa sedikit-sedikit. Mulai lihat orang lebih, mulai agak nggak senang. Mulai ada jiwa bersaing, gak apa-apa kalau bersaingnya sehat. Misalnya Mansi nyanyi 2 oktav, dia mau nyanyi 5 oktav, bagus dong. For example, contoh, gitu. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Terus kalau ada yang 5 oktav, kakak Man juga gini, oh gue 7 oktav, ya bagus dong. Akhirnya lama-lama di sini, bicara aja semua oktav. Orang Ambon itu kalau bicara oktav. Halo Bapak Ibu yang ada di Zoom, masih bersama saya? Kalau yang lucu senyum aja ya. Oke deh. Nah, jadi Saul ini sudah ditolong melalui Tuhan Yesus, tapi Daud yang berperan, dan akhirnya apa? Goliat yang jatuh. Tapi ketika ada kalimat Daud mengalahkan, mulai dari Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, iri hati, lalu dia mulai kejar. Makanya hidup Daud tuh cuma dikejar dan dikejar dan dikejar dan dikejar. Dan mari kita lihat di dalam kisah Daud itu 1 Samuel 24 ayat 1. Ini kisah ketika Daud punya kesempatan. Ingat ya, Daud kejar dia kemana-mana. Berusaha untuk membunuh dia. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukan kepadanya demikian. Daud ada di padang gurun. Langsung kemudian Saul mengambil 3.000 orang, bayangkan, untuk melawan Daud. Dari orang Israel yang terpilih mencari Daud dan orang-orangnya. Jadi niatnya memang betul-betul untuk menghancurkan, gak main-main. Kemudian sampai ia di kandang domba tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk di dalamnya, padahal dia nggak tahu di situ ada Daud dan orang-orang teman-temannya, ya. Dan orang-orang yang di gua ini bukan orang-orang baik-baik, ya, penjahat-penjahat, tapi semua bersatu berkumpul dengan Daud. Lalu dia ceritanya mau buang hajat dan mereka bilang ini kesempatan untuk kamu bunuh dia. Cerita ini lanjut. Tapi Daud mendekati dia, hatinya berdebar-debar. Coba ke ayat yang dia berdebar-debar. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena dia potong. Jadi dia lagi duduk gini, mau dipotong jubahnya, ya. Dia berdebar-debar karena kalimat berikutnya. Lalu berkatalah kepada, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Dan langsung selanjutnya ceritanya adalah dia ngomong ke Saul, sebenarnya kalau aku mau bunuh kamu bisa, ini buktinya. Tapi aku gak lakukan. Dan akhirnya Saul malah bilang, ayo kita ikat perjanjian. Tapi akhir dari cerita ini tidak menghentikan Saul untuk tetap mengejar Daud. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Ternyata kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan.
Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena kita takut akan Tuhan. Ingat, Tuhan itu kalau dibilang takut akan Tuhan artinya apa? Tuhan ada di mana-mana. Dalam kamar mandi ada Tuhan nggak? Di belakang ada Tuhan nggak? Cerita di jauh-jauh sana ada Tuhan nggak? Ada. Tuhan ada di mana-mana. Di dalam kematian ada Tuhan nggak? Ada. Tuhan ada di mana-mana. Dan Daud menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut akan. Kenapa kita harus membalas kebaikan walaupun kita dijahatin? Karena kita takut akan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dikatakan padang gurun bisa diubah menjadi kebun buah-buahan. Orang jahat gak perlu dibalas jahat. Karena itu bisa jadi kebaikan untuk kita. Dilempari batu bata, jangan balas lempar. Ambil batu batanya, susun kumpul, jadi rumah. Kalau ada kata-kata yang jahat, ambil kata-katanya. Lalu lihat, oh ini benar, aku harus rubah ini. Oh iya ini, oke. Bikin itu jadi persiapan untuk kamu menjadi orang-orang yang lebih lagi diangkat dan ditinggikan. Karena kadang-kadang untuk sampai di posisi itu, Anda harus posisi di bawah, bahkan ada posisi yang turun. Kalimat di dalam Tuhan Yesus dibilang apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberi kepadanya nama di atas segala nama. But before, tapi sebelum itu dibilang apa? Ia tidak menganggap hak sebagai sebuah kesetaraan. Ia taat sampai mati. Jadi apa yang kita bisa belajar dari Daud? Daud orang yang takut Tuhan. Kalau kita bilang kita takut Tuhan, kita tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan merubah kejahatan itu dengan membalas kebaikan. Dan kisah akhir dari Daud apa? Dia dibilang orang yang berkenan kepada Tuhan. Ingin jadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Balaslah kebaikan kepada semua orang yang melakukan kejahatan bagi kita. Kisah yang kita bisa lihat berikutnya, Stefanus. Stefanus nih ada di Perjanjian Baru, ya. Kisahnya tuh saya nggak tahu ya, kita belum tentu semua akan mampu seperti itu. Coba buka dulu Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Jadi ceritanya Kisah Para Rasul itu cerita setelah Tuhan Yesus naik dan itu pada masa itu masa kerasulan. Petrus berkhotbah setelah kejadian Pentakosta, lalu murid-murid mulai disebar. Tapi sebelum itu ada jemaat mula-mula yang tiap hari mereka bertambah-tambah jumlahnya. Tuhan tambahkan jumlahnya. Ketika ada kesatuan hati. Makanya kita kalau mau nambah jumlah, kita perlu ada kesatuan hati. Lalu kita mulai memecah-mecahkan roti, mulai saling berbagi, ya. Yang kurang dibantu yang lebih, sehingga akhirnya ada kesatuan hati. Dan dikatakan di situ Tuhan menambahkan jumlah mereka dari hari lepas hari. Lalu di dalam kisah ini dikatakan begini, di dalam 1 Samuel 24, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3 itu tentang penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saat itu Saulus masih jadi Saulus karena sesudah cerita ini dia menjadi Paulus karena dia bertobat ditemui Tuhan Yesus. Ya langsung Tuhan Yesus yang punya cara untuk membuat dia bertobat. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Saudara, khususnya kita yang ada di sini. Kadang-kadang hal-hal kecil aja kita sudah tidak tahan. Kita dimarah-marahin kecil aja sama pemimpin, belum tentu kita terima. Bagaimana ketika ada penganiayaan? Bisakah kita tetap memegang Tuhan Yesus? Bagaimana ketika kamu harus menyangkal Tuhan, baru kamu boleh bayar, baru kamu boleh beli makan, baru kamu boleh dapat sesuatu. Apa kita masih tetap bisa bertahan? Coba cek. Kadang-kadang kita itu banyak protesnya. Hal-hal yang kita terima kita protes. Kita nggak terima. Bahkan kita balik bisa jadi menjahati orang yang mungkin saja orang itu baik sama kita. Mari kita koreksi. Ingat ya. Ini hanya untuk orang yang akan menjadi history man dalam hidupnya. Jadi yang mental-mental kacang, mental-mental yang cuman jelekin orang, salahin orang, gak pernah mau lihat dirinya koreksi.
Kita kan gak ada yang sempurna. Gak ada di sini yang sempurna. Yang sempurna cuman Tuhan Yesus. Artinya kalau tidak ada yang sempurna, sangat wajar ketika ada yang protes. Sangat wajar ketika ada yang kritik. Ya gak sih? Kecuali kalau sudah sempurna. Tapi karena kita gak ada yang sempurna. Makanya kita harus terus mau untuk berubah lebih baik. Istilahnya di atas langit ada langit. Kayaknya gue udah paling kaya deh. Siapa yang bilang? Masih ada yang lebih kaya. Kayaknya saya sudah paling pintar deh. Sabar dulu. Pasti masih ada yang lebih pintar. Gue udah paling cantik deh. Tidak. Masih ada yang lebih cantik. Betul gak? Kayaknya aku udah paling baik deh. Enggak. Masih ada yang lebih baik. Sehingga kita akan terus mengejar dan mengejar untuk lebih baik. Kalau kita udah berdiri dan kita bilang gini. Saya sudah terbaik, terpuji, tercantik, terindah. Ya udah, berarti ngalahin Tuhan. Amin. Nah ini terjadi penganiayaan, bisa bayangkan. Kalau kita dianiaya, apa kita bisa bertahan? Makanya harusnya setiap keadaan yang tidak mengenakan, itu sebenarnya sedang terjadi pembentukan karakter, pembentukan daya kuat, kepribadian supaya nggak cengeng, supaya nggak cepat letoy. Justru harusnya gini, terima kasih, aku sudah level makan makanan keras. Nggak apa-apa gue diprotes. Emang bener kok yang dia omongin, kan gue belum sempurna. Itu adalah tanda orang-orang yang akan menjadi history man. Yang akan membawa pengaruh di dalam hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Ingat, pengaruh kita dimulai dari untuk merubah sebuah keadaan dari mana? Diri sendiri. Kita nggak akan bisa merubah keadaan, kita bisa merubah diri sendiri. Kalau kita merubah keadaan, kita akan stres. Setuju ya? Dan belum tentu bisa. Ingat, yang mampu merubah hati kita hanya Tuhan Yesus. Makanya waktu Petrus ditanya, siapa aku? Dia jawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus bilang, bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapakkulah, Roh Kuduslah yang mengatakan. Jadi kalau hari ini kita bisa, orang bisa bilang, Yesus jangan pernah sombong. Kalau apalagi kita yang bicara, terus itu karena saya. No? Yang bisa membuat hati orang itu terima Yesus, mengaku Yesus, hanya Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus. Amin. Nah, Stefanus tadi saya cerita, saya ambil sedikit di penganiayaan karena dia punya kerennya itu dilanjutnya tuh. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul sebelumnya 6. Dipilihlah 7 orang yang dianggap memiliki Roh Kudus. Ya. Ini kita ada masalah kah? Bisa kedengaran kah? Bu Eke dan yang lainnya bisa ya? Oke. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5, di situ dikatakan usul diterima baik, mereka usul untuk ada, dipilihlah orang-orang 7 orang yang dengan kualitas punya Roh Allah dan sebagainya ya. Nah, iman, Roh Kudus. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Dulu saya hafal nih semua. Ya. Nah, 7 nama ini dipilih dengan syarat mereka itu beriman, mereka punya Roh Kudus. Lanjut. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kemudian firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Ayat berikutnya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya. Cerita selanjutnya, dia kemudian berdiri di depan, dia bicara tentang perjalanan. Jadi ingat ya, saya mau bilang buat kita, tidak ada satupun dalam perjalanan hidup kita yang tidak dicatat oleh Tuhan dan tidak dimaksudkan Tuhan untuk membawa kita kepada Tuhan.
Dengar ini. Perjalanan hidup kita semua, dengar ya. Hari ini Fadil umur berapa? 13. 13 tahun hidup kamu akan terus dan terus. Tidak ada satupun dari hari-hari hidupmu yang tidak masuk dalam rencana Tuhan untuk membawa kamu kepada rencananya. Saya ini contoh ya. Saya dulu waktu saya masih sekolah SMP, SMA, saya cita-cita jadi pendeta. Bahkan gara-gara saya di SMA saya itu tadinya tidak ada jurusan bahasa, dibuka karena saya mau masuk jurusan bahasa karena saya mau jadi pendeta. Tetapi setelah saya lulus, saya dapat PMDK, saya juga tidak ambil PMDK, saya sampai Jakarta. Kemudian om saya merubah semua cita-cita saya. Cita-cita saya tadinya mau jadi pendeta, tapi karena lulus PMDK jadi guru, ya keterimanya di Manado. Terus karena papa saya nakut-nakutin, nanti kalau ke Manado makan tikus loh. Kamu jangan lupa beli Indomie. Jangan jajan di luar, nanti makannya tikus. Katanya, jadi di Ambon itu saya sudah ditakut-takuti, di Manado itu nanti makanannya tikus putih. Jadi saya sudah ditakut-takutin. Terus papa saya bilang gini, sampai sana, karena papa saya itu nggak makan macem-macem. Kayak dogi-dogi aja enggak. Bahkan saya bercanda aja, saya bilang, wih enak papa. Sama singkong kuning, langsung dia bisikin sama yang di rumah. Habis dia makan buang piringnya ya. Karena nggak biasa. Jadi dia begitu denger anak saya nanti makan tikus putih, dia sudah nasihatin nanti sampai sana atau kamu dari sini bawa Indomie aja. Jadi saya juga bayangin Manado tuh kayak apa ya. Saya jadi takut gitu. Dan akhirnya masih lama, saya jalan-jalan dulu ke Jakarta. Sampai di Jakarta om saya bilang gini, ngapain? Mending jadi sekretaris, lagi dicari. Makin jauh lah saya dari mimpi, cita-cita jadi pendeta. Akhirnya masuk dunia sekretaris, enjoy banget. Ternyata ada, nanti sekarang baru saya ngerti. Itu jiwa sekretaris itu kan pelayanan. Karena kita harus melayani. Kita harus selalu, yes bos, siap bos. Bahkan ada dari istilah secret, bisa menyimpan rahasia. Nah setelah di sini, terus pelayanan misalnya ke marketplace, saya pernah diterima di Carrefour, jadi security. Ya, keren ya saya kalau jadi security. Jadi saya datang melamar itu, saya pakai rok pendek, pakai stocking karena memang dulu gaya berpakaiannya begitu. Terus yang nerima itu anak Tuhan juga, dia yang bilang ke gereja, ayo masuk, lagi penerimaan besar-besaran karena dia di purchasing manager Carrefour. Jadi dia ajak semua orang-orang yang ada di gereja itu yang lagi butuh kerjaan, ayo semua lamar. Saya pun diajak dengan catatan karena saya hobi ngajar, Carrefour waktu mulai buka banyak training. Jadi saya akan dipersiapkan menjadi trainer, tapi jalurnya harus jalur security. Nah waktu saya diterima, saya tes 11 itu saya diterima, Omon juga di sini keterima jadi security. Nah saya sama Omon tinggal serumah. Pas pulang Omon gini, Usyom, kalau Usyom terima, Usyom mau, aku nggak mau. Udah satu rumah, satu kantor pula. Akhirnya saya bilang, enggak, saya nggak akan. Itu cuma. Tapi pas sampai dalam sudah pelayanan, terus sempat kita pelayanan di Carrefour, terus kayak Tuhan bilang begini, semua seperti napak tilas jejakmu. Akhirnya aku ada di situ. Di kantor-kantor, aku juga ada di kantor. Ngerti ya? Aku pernah buka restoran, sekarang ada juga pelayanan di resto. Jadi kayaknya nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Makanya saya tadi bilang, Stefanus waktu dia berdiri, dia itu mengingat semua nanti baca. Ceritanya jelas semua. Nanti kalau kalian lihat Petrus waktu bertobat, dia ulangi lagi semua. Yesus itu dulu seperti ini, aku nih dulu menyangka, lalu aku begini. Artinya apa? Semua periode hidup kita itu ada dalam catatannya Tuhan. Setuju nggak?
Dan Tuhan itu sedang mau membuat itu masuk dalam rencananya Tuhan. Makanya jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Jangan pernah berpikir gini, aku udah gagal. Siapa yang bilang? Sebelum mati tetap ada kesempatan. Bahkan Allah itu selalu bisa merubah sesuatu yang hopeless menjadi sesuatu yang punya harapan lagi. Setuju? Waktu saya pisah, rumah tanggaku gak bener, aku mulai mikir, waduh hancur deh. Karena kalau di gereja-gereja di Jakarta mau pelayanan, yang ditanya duluan, mana suaminya? Udah gak bener. Di sini kalau mau pelayanan malah ayo, come on. Setiap minggu selalu Anda yang ingin melayani di bidang ini, di bidang itu. Dipanggil-panggil. Sampai akhirnya terkesan, sorry ya, mungkin Anda jadi gampangin. Padahal kalau di Jakarta untuk pelayanan nggak gampang. Saya buktinya waktu saya melamar di Bethany untuk jadi singer, mesti sekian puluh lagu yang harus dikuasai. Terus dia tinggal tekan 5 angka, udah nebak itu lagu apa. Bener, nggak gampang. Mau di mana? Mau di bagian mana? Apa sekolahmu? Apa backgroundmu? Tapi aku pikir itu wajar karena kita memberikan kepada raja di atas segala raja. Nah kalau kita yang kayaknya yang penting lu mau aja, harusnya kita tuh gimana sih? Oh Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Harusnya kayak gitu. Gak punya latar belakang kamera sama sekali, dipercayakan kamera. Siapakah aku ini Tuhan? Loh serius? Harusnya sesuatu yang wow. Semua kita. Terus kalau dipercayakan, upgrade dong. Upgrade diri dong. Upgrade. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu selalu bergerak. Enggak statis. Dinamis. Makanya disebut dinamo. Selalu ada pergerakan. Makanya anak-anak Tuhan tuh harusnya selalu maju. Amin enggak? Enggak mati gitu loh. Enggak kayak orang bilang, lihat mukanya aja udah. Harusnya penuh semangat. Nah apa yang dikerjakan oleh Stefanus? Dia mengulang, dia tahu sejarahnya. Saya mau usulkan buat kalian, coba kalian kasih waktu untuk diri kalian. Kalian mulai duduk, lalu kalian mulai mikir perjalanan hidupmu sampai titik ini. Apa yang Tuhan sudah buat? Ada istilah dunia tuh jas merah, jangan melupakan jasa orang. Kembalikan itu ke Tuhan. Saya kadang-kadang tuh yang bikin saya nangis gak bisa kenapa-kenapa tuh karena saya mikir gini, siapa saya? Banyak banget dosaku. Tapi aku bisa berdiri, aku bisa ngomong. Makanya aku bilang ini, akhirnya saya mengerti. Saya bilang buat kalian ya, perhatikan saya. Saya bilang buat kalian, akhirnya saya mengerti. Ternyata tujuan Tuhan dari semua perjalanan hidup kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Jadi kalau hari ini Anda sedang sakit, bilang begini sama Tuhan. Sakit ini akan membuat saya menjadi saksi buat orang lain. Kalau hari ini Anda sedang dalam pekerjaan pelayanan apapun yang Anda sedang kerjakan, itu harus jadi saksi, harus jadi cerita. Dulu aku tuh gak melayani Tuhan, beda aku. Setelah aku melayani Tuhan, setelah aku cinta Tuhan, beda aku. Harus beda, gak bisa enggak. Karena Roh Kudus itu Roh Kudus yang bergerak. Jadi kalau dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama, pernah dengar ada pendeta yang dulunya gila lalu sembuh. Apa dia bilang? Kalau ada orang yang kayak begitu, tanam dia di dalam tanah. Dia pasti akan bangkit. Karena dia sama dengan Yesus. Yesus itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama. Kalau ada di sini yang bilang ini, aku ini dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku begini-begini aja. Pendetanya bilang ini, tanam dia. Lihat, tungguin. Dia bangkit nggak? Artinya yang bisa begitu cuman Tuhan Yesus. Karena dari awal sampai akhir dia sudah sempurna. Nah kita nih nggak sempurna. Maka kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya perubahan. Dan perubahan itu akan menggerakkan kita untuk mendekat menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Setuju?
Ini khotbah untuk history man. Orang-orang yang akan buat sejarah dalam hidupnya. Yang ketika mati ada cerita di batu nisannya. Dari segini, garis segini, journey segini itu ada cerita. Bagaimana Tuhan punya cerita dalam hidupnya. Amin. Harus taruh dalam pikiran. Aku nggak mau hidup di generasi akhir zaman tanpa cerita Tuhan dalam hidup saya. Gak mau. Karena aku diciptakan tidak main-main. Ketika saya mulai mendengar banyak orang cerita saya, lalu saya mulai bilang begini, wow, gua emang barang bagus. Ada yang cerita Anda? Lihat di kaca, natap muka, lalu bilang, wow, gua memang barang bagus. Ngapain cerita barang jelek? Pasti yang diceritain barang bagus. Dan gua bangga karena Tuhan yang buat saya jadi barang bagus. Jadi larinya bukan ke sombong, tapi larinya ke, oh, makasih ya Bapak. Bapak gua keren. Itu loh. Kita perlu mengingat perjalanan Rasul Paulus. Coba nanti kalian baca ya. Dia ulang lagi. Dulu saya pembunuh. Betul nggak? Tapi ketika saya bertemu, lalu ada suara, lalu dibilang, Paulus, Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia ketemu si A, lalu dia bertobat, lalu ceritanya ada. Sampai di titik ini. Coba kalian berpikir, sampai di titik ini. Belum selesai, masih terus. Berarti harus sesuatu yang terjadi. Dan kita lihat seorang Stefanus, lanjut. Yang bagaimana dia dipenuhi Roh Kudus, ya. Dia dipenuhi dengan iman kepada Tuhan. Dia cerita yang baik, dia lakukan yang baik. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Lanjut. Perhatikan Kisah Para Rasul 7:54. Ya, ini kalau panjang terus cerita, dia ulangi semua detail, ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota, jadi dia waktu cerita-cerita itu ada yang mulai. Jadi kalau Anda lagi cerita yang baik, orang malah tidak nanggap, tenang aja. Karena orang-orang yang sebelum Anda juga sudah mengalami yang kayak gitu. Gak usah marah, gak usah tersinggung. Ya, apalagi berhenti. Karena Anda buat baik, orang jahati terus Anda buat berhenti buat baik. Jangan, rugi, jangan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk, tersinggung. Karena dibilangin, ya. Mereka tersinggung, hatinya tertusuk kertak gigi. Nah, lanjut. Kameranya masih bisa? Kisah Para Rasul. Ada masalah di komputer depan. Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Judulnya tuh Stefanus dibunuh. Ya. Ketika anggota-anggota mendengar, mereka hati tertusuk, lalu mereka gertakkan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya menangis waktu saya baca ini cerita. Kita ini sedang berjalan di dunia, tapi Tuhan itu melihat kita. Siapa percaya bahwa Tuhan melihat kita? Ketika kita membuat yang baik, Dia sangat bangga dengan kita. Ketika kita lakukan firman-Nya, Dia sangat bangga dengan kita. Ketika kita jahatin orang, Dia sangat sedih dengan kita. Dia melihat kita. Percaya enggak kalau Tuhan melihat? Waktu kita jahatin orang dengan hati kita, orang lain tidak tahu, Dia tahu. Waktu kita jahatin orang lain dengan pikiran kita, orang lain tidak tahu. Karena Dia Allah yang menyelidiki, gak ada yang kita bisa tutupi. Mari kita betulkan hati kita, punya hati yang bersih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam banget teman-teman. Gak main-main. Karena hatimu akan menentukan
kamu ada di kehidupan atau kamu ada di kematian. Ternyata hatimu yang menentukan kamu akan ke surga atau kamu akan ke neraka. Makanya sebenarnya dari sekarang kita udah bisa cek. Kita udah bisa cek. Hati kita ini hati yang model apa? Hati yang ada kehidupan atau hati yang ada kematian? Kita bisa cek. Ya. Dikatakan gimana? Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus. Kira-kira dia udah tahu belum apa yang akan terjadi? Pasti dia udah tahu. Nah, dia connect dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus. Ketika dia akan menghadapi masalah, dia akan disesah oleh orang-orang yang ada di saat itu. Dia tahu. Tapi apa yang dibilang? Stefanus menatap ke atas. Melihat kemuliaan. Apa yang sedang diajarkan buat kita? Pembalasan adalah hak Tuhan. Katakan dengan saya. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan membalas. Ketika orang jahat sama kamu, doakan dia. Itu Tuhan yang ajar. Dan itu Tuhan yang buktikan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika engkau balas, engkau mencuri hak Tuhan. Ada beberapa hak Tuhan. Pertama hak apa? Perpuluhan. Yang kedua, ada yang ingat? Pembalasan bukan haknya. Pembalasan adalah hak Tuhan. Yang ketiga, jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi lakukan bagian kita. Jangan lakukan bagian musuh. Apalagi bagian iblis. Ya musuh ya iblis. Stefanus, dia melihat ke atas. Dia melihat kemuliaan Allah. Dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, I'm so proud of my Jesus. Aku bangga banget sama Tuhanku Yesus. Tahu nggak? Waktu aku baca firman ini, sesuatu terjadi dalam hatiku begini. Yang kadang, mungkin Bapak Ibu yang sedang ada di Zoom menyaksikan. Atau kita yang ada di sini. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa, kita ditinggalin Tuhan. Rasanya pergumulan hidup ini, udah doa bertahun-tahun mungkin. Kok nggak ada perubahan? Bahkan waktu saya baca ini, kan apa susahnya sih Tuhan turun, Tuhan tiup aja itu, enggak mati itu semua orang. Mungkin di sini belum punya pergumulan yang seperti apa, tapi coba bayangkan kalau kita punya masalah hidup yang antara hidup dan mati, yang susah, yang kayaknya gimana gitu. Dan kita berdoa dan sepertinya nothing happen, nggak ada yang terjadi, begini-begini aja. Makanya gak heran kalau banyak yang kecewa. Lalu tinggalkan Tuhan. Apalagi kalau yang lakukan itu yang tanda kutip pelayan Tuhan. Lalu orang mulai memberikan stempel. Menjudge. Itu asal berdoa setiap hari. Pernah dengar gak? Asal tiap hari dia di gereja. Kelakuannya kayak setan. Lebih-lebih lagi kata-katanya tuh lari kemana? Ke Tuhan. Katanya Kristen. Yesusnya ngajarin apa? Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Hanya karena dikecewakan sama tanda kutip anak Tuhan. Atau pelayan Tuhan. Atau hamba Tuhan. Adil nggak? Nggak adil. Orang yang buat siapa? Kenapa Tuhan yang harus balas? Harus bayar? Harus dikatain? Kita mungkin sedang mengalami yang model Stefanus. Rasanya sakit. Udah nggak ada harapan. Dokter bilang ini udah paling tinggal berapa waktu lagi. Atau mungkin tidak dibilangin tapi nggak ada kemajuan. Kok Tuhan susah banget sih nggak tolong? Saya mau bilang begini. Berhenti melihat Tuhan dengan kacamata kita.
Berhenti melihat Tuhan menolong dengan cara kita. Karena cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Tuhan melihat berbeda dengan kita melihat. Setuju ya? Waktu kita nonton film, nanti sebentar saya tadi minta diputerin. Kita nonton film yang misalnya kungfu lah. Saya tadi malam nonton kungfu. Atau nonton film yang berantem-berantem. IP Man, keren ya, kalem dia ya kalau berantem ya, contoh ya. Itu kan kayaknya mesti dia yang menang. Tapi film kan selalu jagoannya kalah duluan. Iya kan? Justru masalahnya ketika jagoannya mati loh, kok bisa ya? Gitu ya. Nah karena film Indonesia tuh biasa banyak cerita, tiba-tiba dia hidup lagi, hilang lah apalah gitu ya. Nah tapi coba bayangkan, kadang-kadang kita itu berharap harus sesuai dengan cara kita. Waktu kita doa, harus sembuh. Pokoknya masalahku harus selesai. Harus kapan? Harus sekarang. Nah, cara kita bukan cara Tuhan. Setuju? Ketika Tuhan melihat, Tuhan bilang, ini sembuh untuk kemuliaanku. Tapi ketika Tuhan bilang gini, gak apa-apa, pulanglah, aku berikan kedamaian. Tetap bersyukur. Nah yang kita bisa belajar dari Stefanus apa? Dia sangat mengandalkan Tuhan. Makanya di situ dikatakan apa? Lalu katanya, sungguh, dia ngomong loh. Aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga. Jadi kata-katanya dia itu sepertinya juga punya kuasa, kekuatan sampai orang itu menutup telinga. Lalu mereka serentak menyerbu dia, menyeret dia keluar kota, melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saat itu Saulus sedang melihat. Ternyata ini pelajaran yang sangat ketat. Ketika kejahatan yang kita terima, kita balas dengan kebaikan. Ada orang yang akan dimenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Wow. Ini udah gak hanya tentang kita dan orang itu. Ada beberapa teman ngomong begini. Saya belajar mengasihi gara-gara lihat kamu Yom. Saya bersyukur walaupun tolol-tolol yang awal itu. Saya jadi gak pelit gara-gara saya lihat kamu Yom. Saya jadi gak khawatir gara-gara saya lihat gaya kamu Yom. Aku bersyukur. Anda nangkap gak ini yang aku lagi cerita? Stefanus, dia harus ngalamin harga yang sampai mati. Itu membuat Saulus. Hari ini kalau ada yang jahatin kamu, otaknya history man, nih aku bilang ulang-ulang, otaknya history man, dia tahu ini proyek Tuhan. Ini proyek Tuhan. Dengan proyek ini, gua akan memenangkan orang lain. Orang akan belajar dari kesaksianku, dari cara aku menghadapi, ini membuat orang percaya Tuhanku. Ketika kita nggak balas orang yang jahat, kita balas dengan kebaikan. Bukankah Yesus kita akan dipuji? Bukankah orang akan bilang, gue mau ikut Tuhan yang dia sembah. Keren banget. Gue mau belajar dari caranya dia. Kenapa dia bisa setenang itu? Padahal dia menghadapi begitu banyak masalah. Kita sedang membuat orang lain memuja Tuhan kita lewat kehidupan kita. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Karena memang itu yang Tuhan kita buat. Coba. Kakak Lydia tolong putar yang tadi saya bilang. Sudah ada kakak Lydia, tadi saya lihat dia keluar. Oke. Coba kita lihat ini. Saya bilang ya. Kalau kalian gak tersentuh, something happen. Ada sesuatu yang terjadi dalam kalian yang salah. Ya. Saya cuma mau kasih lihat ini. Saya mau kasih lihat ini. Dia tuh gak layak loh. Dia gak layak terima ini. Kebaikan kita tuh apa sih yang kita sudah buat?
dibanding kebaikannya. Lihat ini. Kita tahu cerita ini. Siapa lagi kalau bukan Tuhan kita? Dan rupa pun tidak menginginkan. Yesaya mencatat ini. Jelek banget. Penyakit kita ditanggungnya. Kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita pikir. Sering kan kita menghakimi orang yang kena apes karena dosanya. Sering tanpa kita sadari kita jadi orang-orang yang kayak gitu. Yang dia kasih buat saudara dan saya. Kekecewaan yang muncul di dalam hati. Ada ketidakterimaan terhadap keadaan. Stop. Jangan baper. Jangan GR. Jangan ngerasa lu yang udah paling susah dari siapapun. Udah paling gak diperlakukan adil oleh siapapun. Stop. Jangan GR. Jangan besar kepala. Nih yang baru kita lihat. Hancur. Hancur. Kalau kalian baca itu ada berapa bulut dengan lambang-lambang. Saya nggak siapin itu, nanti lain kali saya sampaikan. Padahal dia hebat, dia tidak punya kekurangan. Dia sempurna, tapi dia mau tidak sempurna supaya kita menjadi sempurna. Terus apa? Apa yang kita masih tuntut? Masih tuntut terima baik? Dituntut masih bisa. Berhenti ya. Berhenti. Kita hanya bisa apa? Mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Karena semua itu baik untuk kita. Mengucap syukur artinya kita setuju dengan Tuhan. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena itu pertanda kita menyetujui apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Wow. Yang kita bisa pelajari mengapa kita harus berbuat baik. Karena memang itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Karena itu yang Tuhan contohkan dan teladankan. Amin. Di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan. Apa yang kita ingin orang perbuat untuk kita, perbuatlah juga untuk orang itu. Jadi kalau kita mau orang baik sama kita, perbuatlah yang baik. Dalam Amsal 7 ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Dengar ini, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi kalau Anda membalas orang yang berbuat baik dengan jahat, maka seumur hidupmu engkau akan terus menerima yang namanya kejahatan. Kita nggak boleh berhenti berbuat baik hanya karena orang yang kita buat baik membalas yang jahat. Kenapa? Karena hal pembalasan itu halnya Tuhan. Amin. Kita akan dibalas. Itu adalah urusannya Tuhan. Kadang-kadang saya berbuat baik buat Oscar. Tapi saya nggak terima kebaikan dari Oscar. Saya bisa terima kebaikan dari Dona. Saya bisa kebaikan terima dari Manshe. Saya bisa kebaikan terima dari si A, si B, si C, si D, si C. Karena yang akan membalas itu Tuhan. Ingat? Dan kebaikan itu berbicara juga tentang tabur dan tuai. Kadang-kadang kalau Anda terima lagi buruk, jangan cepat-cepat protes. Siapa tahu karena Anda sebelumnya berbuat yang jahat. Ngerti ya? Tiba-tiba saya buat baik ke Tante Dona. Tapi saya dapat buruk. Jangan cepat-cepat protes. Siapa tahu saya pernah jahat sama Kakak Manshe. Dan saya menuai. Ngerti ya? Ngerti maksudnya ya? Jadi waktu keburukan itu terjadi, jangan protes dulu.
Siapa tahu itu kamu lagi menuai karena kamu pernah berbuat jahat di tempat lain. Dan jangan pernah berpikir karena saya buat Sandi, saya akan terima juga dari Sandi. No, saya bisa terima dari sana, saya bisa terima dari sana, dari sana, dari sana, dari sana. Dan ingat bahwa tabur itu pasti menuai. Tuhan yang kita sembah akan melihat kita dan memberinya, melipat gandakannya di dalam hidup kita. Jangan berhenti berbuat baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajarkan. Yang kedua, karena ada hukum tabur dan tuai. Kita perlu untuk terus menabur kebaikan. Dan urusan menuai itu urusannya Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dan ini saya kemarin sempat ngobrol dengan anak saya Sania. Dia cerita buat saya, "Mah, saya tuh ingat sekali pesan Mama untuk selalu melakukan yang baik. Ada beberapa poin Mama, tapi poin ini dia kembali ingetin saya dan saya jadikan itu poin. Yaitu belum tentu ada kesempatan lagi." Ketika tiba-tiba Oscar datang ke saya, "Tolong dong Mam, aku lagi butuh ini." Belum tentu besok dia akan tetap punya kebutuhan yang sama. Atau akan bisa minta tolong lagi ke saya. Bisa, ngerti ya? Belum tentu ada kesempatan itu lagi. Mungkin waktu saya mau nolong, dia bilang, "Sudah Mam, saya sudah ditolong orang lain." Artinya apa? Kesempatan saya untuk menabur dan akan menuai sudah tidak ada. Jadi kalau hari ini ada orang yang datang dan minta tolong, kalau itu ada padamu, berikan. Jangan pakai alasan, "Ntar aku doain dulu ya. Apa ini dari Tuhan?" Tidak ada yang kebetulan. Tiba-tiba kucruk-kucruk itu orang datang. Kalau tidak ada padamu gimana? Doakan. Minimal engkau bisa berdoa. Amin. Amin. Dan mari kita mengerti ini. Bahwa semua ini hanya tentang hati. Aku pengen kita nyanyi. Mengasihi. Mengasihi. Lebih sungguh. Coba. Ini hanya masalah hati. Kita bisa terima orang tidak adil dengan kita. Hati kita. Jangan ingat kejahatan orang. Ingat kebaikannya. Masa sih dari sekian ribu kebaikan. Yang lu ingat cuman waktu dia bikin lu tersinggung. Lupa waktu dia kasih lu makan. Lupa waktu dia kasih lu uang. Lupa waktu dia kasih lu tumpangan. Lupa waktu dia kasih lu apa dan apa dan apa. Kok yang lu ingat cuman sebagian kecil. Jahat sekali. Seringkali kita jadi orang yang jahat. Kita nggak fair, kita nggak adil. Kalau antara kita aja kita udah nggak adil, mungkin kita juga jadi orang-orang yang jahat sama Tuhan. Padahal dia kasih dirinya, dia kasih seluruhnya. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Aku mau mengasihimu, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
Bapak, Ibu, adik-adik semua. Hari ini bisa tolong musiknya tetap jalan? Kita belajar. Sesulit apapun, kita harus tetap melakukan kebaikan. Kalau saat ini rasanya masih kurang, minta supaya Tuhan kasih kesempatan untuk kita tetap melakukan yang baik. Mungkin selama ini ada orang-orang yang sering menyakiti kita. Berhenti menghitung hal-hal yang menyakitkan. Mulai mencari dan menghitung hal-hal yang bisa membuat engkau bersyukur. Karena dalam segala hal, tidak ada yang terjadi dengan kebetulan dalam hidup ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala situasi. Kalau hari ini keadaanmu seperti terjepit, doamu seperti tidak berujung, tidak ada jawaban. Tetap percaya bahwa waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai Tuhan. Mempercayai dengan segenap hati. Biarlah hari lepas hari, lihat kebaikan Tuhan. Dan percaya dengan sungguh-sungguh. Engkau akan bisa bersyukur dengan setiap keadaan hidupmu. Bahkan kalau sepertinya engkau tidak ditolong. Lihat apa yang Stefanus lakukan. Dia melihat kepada Tuhan. Dia melihat ada Tuhan Yesus yang dalam kemuliaannya di sebelah kanan. Itu membuat kekuatan dia untuk menghadapi penganiayaan. Itu mendatangkan kekuatan bagi dia untuk bertahan di dalam apa yang sedang dia alami. Coba bayangkan, dia dirajam sama batu, dia dilempari, dia ditarik. Tapi dia tetap bertahan. Kalau hari ini kita sedang ada di dalam pergumulan seperti itu, lihat Tuhan, pandang Tuhan. Itu akan mendatangkan kekuatan bagi kita. Dan semuanya secara sempurna. Apa yang Tuhan Yesus buat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada alasan untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan Yesus bilang, balaslah kebaikan dengan kejahatan. Bapak, hamba sudah selesai di sore hari ini Tuhan. Meteraikan firman ini di dalam hati semua kami. Ketika kami mengalami ketidakadilan yang kami rasakan itu sebagai sesuatu yang tidak adil. Maka kami mau melihat Tuhan yang di dalam segala ketidakadilan dihadapinya dengan tetap diam dan mengucap syukur. Bahkan mengampuni mereka yang berbuat jahat kepadanya. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Baik kepada orang yang berbuat baik maupun kepada orang yang berbuat jahat. Kita akan tetap menjadi anak-anak pembawa damai seperti Matius 5. Berbahagialah yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan menjadi murid Tuhan yang membawa semua pesan Tuhan, perintah Tuhan di dalam kehidupan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dari kami. Ajar kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus bantu kami untuk mentranslate semua kata-kata ini sesuai dengan kemampuan berpikir dan menerima semua ini dari tiap-tiap pribadi lepas pribadi. Untuk bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Melihat semua keadaan hidup ini sebagai bentuk kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan.
untuk membuat kami menjadi history man, pembuat sejarah dalam hidup kami dengan mengaplikasikan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, bantu semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang bergumul dengan apapun pergumulan hidup. Engkau Bapa yang paling baik, yang paling tepat untuk kami datangi, dan kami mintain pertolongan. Dan waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Kami mau belajar untuk setuju dengan Engkau, dan kami mau tetap bersyukur untuk semua peristiwa yang Engkau izinkan terjadi. Karena itu untuk mendewasakan, untuk membawa kami lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Melayani Tuhan lebih lagi karena kami sudah lebih dulu dilayani oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.